pagi. juga. Jadi hari ini kita akan kembali mengenal tentang sosok Bapak Yosigerianto Kadang. Tapi hari ini spesial, kita akan mengenal Bapak Yosigerianto Kadang dari sisi mertua, tepatnya orang tua dari Ibu Eva Stefanila Taba ya. Oke, mungkin kita boleh perkenalan dulu, Opa, Oma, namanya siapa? Ya, terima kasih. Kalau nama saya Thomas Rataba. Sudah 3 kali berubah nama. Pernah dipanggil Bapak Noel. Dan hari ini dipanggil Nenek Ata. Nenek Ata. Oke. Jadi dari Thomas Rataba, Bapak Noel, dan Nenek Ata. Nenek Ata. Kalau Oma? Saya Elni Bella, mertua dari Yosigerianto, sama seperti Opa, sudah 3 kali ganti nama. Mama. Panggilan. Noel, Iya, Mama Noel, Nenek Ata. Oke, Opa, Oma, kan tentunya sudah lama ya Ya. mengenal Pak Rinto saat Pak Rinto berkeluarga dengan Ibu Eva. Sejauh ini yang Opa dan Oma kenal, sosok Pak Rinto itu seperti apa sih sebagai menantu? Baik orangnya. Yang selain baik, mungkin kayak bagaimana cara dia berkomunikasi atau menjaga hubungan dengan keluarga dan kerabat? Ya, saya bersyukur sebagai mertua dari Bapak Yosigerianto. Karena selama kami bergabung sama-sama, ya orangnya bicara apa adanya. Kedua, memang veteran keluarga, orangnya mengkatik. Artinya setiap masalah dalam keluarga selalu kami bicarakan bersama-sama, baru ngambil satu kesimpulan. Itulah yang kami syukuri sebagai mertua. Kalau dalam keluarga kami, kebersamaan itu sendiri dan selalu. Jadi anak kami Yosigerianto Kadang itu ya di mata kami sebagai orang tua dan tanda kutip mertua, kami sangat bersyukur punya nama begitu. Oke, mungkin selama menjadi keluarga dengan Pak Yosigerianto Kadang, pernah ada satu pengalaman yang berkesan buat Opa dan Oma? Apalagi selama, kan kita tahu sebelumnya beliau menjabat sebagai wakil bupati. Mungkin ada kebanggaan tersendiri atau gimana dari Opa dan Oma? Ada yang bisa diceritakan? Ya, bagi kami tetap menjadi harapan, tetap menjadi acuan kami dalam mengambil suatu kebijakan keputusan. Tetap kami berkomunikasi. Jadi itu yang kami syukuri, bahwa anak kami di Yosigerianto Kadang tidak pernah bertindak kalau ada hal yang kami akan bicarakan dalam keluarga, selalu bertanya pada orang tua. Jadi orangnya dari keluarga, orangnya penuh. Oke, mungkin kalau dari Oma sendiri, sosok Pak Rinto itu seperti apa sih dalam keluarga khususnya? Orangnya Pak Rinto itu suka bergurau, apalagi dengan anak-anaknya, istrinya suka bergurau. Kita senang sekali untuk bicara sama Pak Rinto. Jadi tidak ada masalah bagi dia. Kami sangat-sangat bangga sama mereka, karena mereka itu suka humor. Tapi orang bilang Pak Rinto itu pendiam, tidak mau ngomong, kita ajak ngomong baru dia ngomong. Tapi kalau saya pribadi tidak, orangnya memang begitu. Tapi orangnya baik sekali, tidak ada istilah apa ya, tidak ada dia bilang sombong kah, tidak. Orang bilang sombong tidak mau tersenyum, tapi kami bilang tidak. Memang begitu karakternya dia. Kalau yang sejauh ini, Oma dan Opa lihat hubungan Pak Rinto dengan rekan-rekan di sekelilingnya itu kayak gimana? Biasanya kan ada orang yang menunjukkan kayak, saya ini kan pimpinan Anda. Oh tidak, Nah, itu tidak, sama semua.
bagi Pak Rinto itu semua Iya, sama ya. ya sama semua. Artinya Pak Rinto itu dalam menempatkan diri sangat luas sama anak-anak seperti anak, sama Iya. orang tua seperti orang tua, dan sama mereka pokoknya kalau sama rekan-rekan itu bercanda seperti teman sendiri. Itulah yang saya bilang Pak Rinto itu kan sangat bahagia punya anak-anak dia. Jadi sekali lagi sebagai orang tua kami memang bangga punya seorang Yusuf, apalagi selama menjalin hubungan sebagai anak dari Atta dan adiknya. Ya, tidak tahu kalau di luar, kalau dalam keluarga jarang sekali itu ada clash. Ada kenangan ini bersama Pak Rinto, entah itu dalam pekerjaan atau dalam berkomunikasi yang sangat berkesan dan sampai sekarang itu diingat. Mungkin ada suatu kejadian yang apa ya, yang waktu itu mungkin mau mengambil keputusan atau apa gitu dalam memorinya Opa. Ya, artinya sebelum jadi masuk sebagai calon, Iya. yang pernah yang berkesan bagi saya waktu kami di Makassar. Saya kasih tahu Yusarinto di mana kita singgah nanti makan. Kami berangkat dari Makassar, bilang Pak nanti makan di mana. Kami berangkat dari Makassar pakai apa itu Fortuner jam 6 pagi. Kami tiba di sini setengah 12. Jadi dari Makassar sampai di Makassar di Toraja makan siang di sini. Itu yang tidak pernah saya lupakan karena kami cuma 2 orang pasang sabut. Dalam hati saya tidak mungkin mau celaka sendiri, pasti dia juga celaka kalau kecelakaan ribut. Jadi itu yang tidak pernah saya jam 6 pagi sampai tiba di sini jam setengah 12. Kan makan siang di sini. Pokoknya harus mengusahakan makan siang di Toraja. Di Toraja. Ya memang laju. Tapi ya prinsip saya tidak mungkin saya mau jatuh sendiri Pak. Pasti itu yang kesan saya. Jadi waktu itu cuma berdua saja Pak Jadi dari yang berdua. Makassar. Kesan itu yang tidak pernah saya. Kalau pekerjaan seperti kami membangun jalan dari sana, dia langsung turun kerja. Itu yang langsung memberikan petunjuk bagi kita yang kerja. Jadi itu yang Kerjasama yang baik. Jadi ada komunikasi antara beliau dengan apa yang bekerja di lapangan gitu. Iya. Kita kan tahu di tanggal 9 Desember 2020 nanti Iya. Pak Yusarinto Kadang dan Pak Yonatan Pasodung sebagai salah satu calon kandidat Bupati Toraja Utara. Mungkin dari Opa dan Oma ada harapan jika kelak nanti Pak Rinto dan Pak Pasodung berhasil menjadi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, ada harapan dan doa untuk Pak Rinto? kalau seorang anaknya berhasil, apalagi dalam pilkada, cuma harapan kami sebagai orang tua atau sebagai orang tua dari Eva, harapan kami kalau anak kami Yusarinto dan anak Pasudung semoga jadi pelayan bagi masyarakat. Artinya dia harus menempatkan diri sebagai panutan di dalam membangun sebuah masyarakat. Masyarakat Toraja Sekali Utara. lagi, mudah-mudahan doa kita bersama. Semoga Bapak Yusarinto Kadang dan Yonatan Pasudung jadi pemimpin, jadilah pelayan. Karena pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakat. Dan itulah dambakan pemimpin yang baik itu dipilih oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat juga, terutama kita di Toraja Utara.
Mungkin kalau dari Oma ada yang mau ditambahkan doa-doanya untuk Pak Yos. Tidak cuma saya bilang, jangan takut maju. Kami orang tua sebagai orang tua ada di belakangnya, mendukung dalam doa setiap saat. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Itu. Oke, terima kasih Opa, Oma Terima kasih. untuk ceritanya Ya. tentang Pak Yos Giering.